أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah juga memberikan kita kemuliaan kelak di akhirat, dan Allah memasukkan kita dengan keluarga kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan dan suri tauladan bagi kita. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian pada sore hari ini, Pak? Sehat Pak? Nyaman aja Pak? Nyaman aja Pak. Liur? Nyaman masih liur? Ini asal liur nyaman, ini nyaman Pak. Ya Allah, mungkin manusia menyepelekan arti liur, padahal itu termasuk daripada yang Allah berikan untuk manusia. Manusia ini satu juga, kadang-kadang kurang bersyukur, Pak. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka kami akan tambah nikmat itu. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak mengkhianati janji. Jadi kalau Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka kami akan tambah. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur, Allah tidak langsung saya stop nikmat juga. Allah langsung memberikan ancaman, inna azabi lasyadid. Ketahuilah azabku sangat pedih. Makanya pinanya yang paling banyak kena azab itu adalah kurang bersyukur. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini ulun ingin membahas satu yang penting, karena ini sudah mulai kampanye, Pak. Ya Pak, kampanye. Spanduk di mana-mana. Kalau kada salah Februari, Pak, pemilihannya. Tanggal 14 Februari. Nah, hafal sih, karena sidin calonnya. Kita dukung orang kita aja belah, ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Namun ada satu yang terancam, Pak. Ketika mendekati pemilu, khususnya pemilihan presiden, di Indonesia ini ada satu yang terancam, yaitu persaudaraan. Ada bini dan suami dan istrinya mau cerai gara-gara pilihan berbeda. Ada yang dulunya rasa saudara tiba-tiba beda, kada bersaudara lagi. Mana mungkin katanya al-haq dan al-batil bersaudara? Ya berarti mana mungkin yang hak dan batil bersaudara? Nah, yang terancam itu. Padahal presidennya, calon-calonnya ketawa-ketawa aja nih. Ujar orang Banjar nih, kan ada orang Banjar di sini. Nang abut tuh, tahu abut Pak? Abut tuh bahasa Indonesia-nya apalah? Gelisah. Kipuh. Tahu kan bahasa Banjar Pak, kipuh? Abut, kipuh, macam-macam. Jangan di bawah, yang di atasnya tawa-tawa aja. Masalahnya amun kada terpilih, mbak umpat ke sebelah kada apa-apa juga. Iya kan? Tegang urat leher nih, kencang sampai kada awal guring macam-macamnya. Orang-orang yang di bawah. Nah, yang terancam itu persaudaraan. Terancam. Nah, maka kesempatan ini ternyata yang paling kuat di antara yang paling kuat adalah persaudaraan. Nah, lo kasih contoh. Kita ntar melihat bagaimana Nabi, kita lihat dulu di era modern ini. Abad ke-17 ada namanya Raja Louis ke-17. Raja Louis ini Raja Prancis. Raja Prancis ini saking otoriternya, dia digugurkan oleh rakyatnya sendiri. Dalam cerita itu diceritakan, benarkah raja itu titisan Tuhan? Raja Louis menampilkan mahkotanya. Tahu nggak apa yang dilakukan rakyatnya? Dia penggal. Ternyata kau bukan titisan Tuhan. Rakyat itu bergemuruh, lalu ada slogan. Slogan namanya Revolusi Prancis abad ke-17. Namanya Liberté, Égalité, dan Fraternité. Kebebasan, persamaan hak, dan persaudaraan. Yang tahu patung Liberty kan di Amerika? Itu sebenarnya pemberian Prancis. Aslinya Prancis. Makanya kalau bicara tentang ide kebebasan segala macam itu biasanya merujuk kepada Revolusi Prancis. Nah, sekarang yang kedua. Yang tahu isu tanggal berapa Pak? 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Yang tahu apa yang disumpahkan? Kami bersumpah dalam tanah air berbangsa satu. Apalagi berbahasa satu. Kira-kira kalau dikumpulin tiga-tiganya kesimpulannya apa Pak? Kami bersaudara. Kesimpulannya Pak. Akhirnya apa? Lahirlah ide-ide kemerdekaan dari para pemuda. Karena apa? Mereka bersatu. Kata ulama, tidak mungkin bersatu tanpa bersaudara.
Nah, sekarang kita akan lihat ke belakang lagi. Abad keempat, abad ke-1 Hijriah, persis 1 Hijriah, awal tahun baru Islam. 1 Hijriah itu apa yang dilakukan Nabi? Mempersaudarakan. Orang mana? Orang Muhajirin dan orang hafal ya. Tapi kenapa itu tidak menjadi agenda umat Islam saat ini? Tidak menjadi agenda. Padahal itu adalah agenda daripada Rasulullah. Jadi kalau ulama-ulama sekarang, pemimpin-pemimpin Muslim sekarang, slogannya adalah persaudaraan, sementara realitasnya adalah no, yaitu karena mereka tidak bisa menjadikan agenda Rasul menjadi agenda politik persaudaraan kita. Akhirnya kita lemah, terombang-ambing. Umpat sini di apa namanya, bahasa Indonesianya itu ya, dihalau. Umpat sini ikut sini, video dikit dikat, diedit seakan benar, ikut sini, ya kan? Kita tuh terombang-ambing. Kenapa? Karena habisnya nilai persaudaraan. Yang tahu itu yang dilakukan Nabi. Coba kita bayangkan, Pak. Orang Muhajir ini terusir dari negeri. Terusir. Diancam dibunuh. Hartanya diambil. Yang tahu Suhaib ibn Sinan. Yang tahu Suhaib ibn Sinan? Suhaib, ada namanya Suhaib sih. Suhaib bin Sinan tuh, yang tahu sahabat Nabi. Suhaib itu orang mana, Pak? Bukan orang Arab, Pak. Dia disebutkan dari Romawi. Jadi orang Romawi pertama masuk Islam namanya Suhaib. Orang Afrika pertama masuk Islam namanya Bilal. Yang tahu Suhaib, ketika mau hijrah dicegat. Suhaib, ikut datang ke Mekah ini sebatang kara, kau tidak boleh meninggalkan kami kecuali semuanya. Kata Suhaib, kalau aku serahkan semua hartaku, mau kau melepaskan aku ke Madinah? Kata orang-orang Arab Mekah, ya. Kata Suhaib, hartaku di sini, ambil, aku pulang. Oke, perjuangan hijrah luar biasa. Sampai di Madinah, tentang orang Madinah, dia adalah pemilik tanahnya, dia adalah pemilik kebunnya. Yang datang ini adalah orang-orang hijrah, pendatang dari Mekah. Apa yang dilakukan orang Madinah? Mereka bersaudara. Kita di sana, kita aja burung di rumah kita aja mau kepala. Ini ada, Pak? Mintuha burung di rumah mau kepala. Beralih kamar lah. Di sana ke rumah nggak ada rumah, bingung tidak kayak gitu. Kalau tidak salah dalam riwayat itu diceritakan dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari. Abu Bakar itu Abdurrahman bin Auf itu disaudarakan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Orang semua tahu kisah. Dan tahu apa yang saking bersaudaranya. Maka ulun katakan sekarang ini, orang Islam boleh dengar seluruh penjuru tanah air. Tidak ada orang yang seperti sahabat Rasul. Enggak ada. Enggak ada. Rasa bersaudaranya apalagi. Ibadahnya kada sampai, semangat Islamnya kada sampai, apalagi rasa persaudaraan.
Kata Allah mengatakan, aku punya 2 kebun, aku punya 4 kebun. Ambil 2 buatmu. Apa kata Abdurrahman? Kata. Aku di sini mana itu Anda? Masalahnya dirinya mau kadang. Rumah ambil. Ada apa nilai persaudaraan? Seakan-akan cerita itu sekarang ini Pak, hanya romantisme. Kita kan itulah orang Islam. Kita kan begitu Pak. Lawan itu bukan Islam kah? Sekarang ini bukan Islam kah? Islam juga, tapi menurun derajat, statistiknya menurun. Zaman Rasul itu 100%. Zaman kita ini kira-kira berapa persen Pak? Lu kan udah nyambat Pak? 14%. Bagus 14 Pak. Amun 0,1 itu kan. Nah, 1,5% aja. Oke. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Kata Abdurrahman, tunjukkan aku di mana pasar. Kalian tahu apa maksudnya? Nah, kan kadang-kadang kita mengartikan itu, oh Abdurrahman bisa ini, hebat. Ternyata Abdurrahman itu mental berbicara Pak, karakter Islam. Abdurrahman itu contoh karakter. Dia diberi oleh orang, disuruh milih sama orang, tapi dia memilih yang lain. Mental berbicara Pak. Berapa banyak umat Islam sekarang lebih ingin meminta daripada memberi. Ya kan? Lebih banyak kalau bahasa Inggris itu, bahasa orang Inggrisnya itu menanai. Tahu menanai Pak? Jauh kan? Abdurrahman bin Auf, no, mental. Kau boleh tawarkan itu kepada aku, tapi aku enggak. Dia dapat dari mana Pak? Dari Rasul. Coba dibayangkanlah. Di Madinah ada kebun kurma banyak lah Pak, banyak. Habisnya sepi. Diriwayatkan dari para Imam Bukhari. Belum bacakan riwayatnya Pak, supaya kita dapat ilmunya. Di sini disebutkan dalam riwayat bahwa orang-orang Ansor berkata, "Aqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil." Wahai Rasul, kata orang Ansor. Orang Ansor bilang, bukan orang Muhajirin ya Pak, ini orang Ansor. Wahai Rasul, bagikan pohon kurma untuk kami dengan saudara kami Muhajirin. Misalkan dia punya 1000 pohon kurma, 500 orang Muhajirin, 500 kami, bagikan untuk kami. Wah, dahsyat. Apa itu? Lalu Nabi berkata, la kada usah. Boleh nggak Pak menolak pemberian? Rasul menolak. Abdurrahman boleh menolak pemberian, boleh, asalkan dengan alasan syar'i. Nah, apalagi Pak? Takfuna al-ma'unata fi samra wa nusrikukum fi samra. Apa kata Nabi? Ini mental. Kata Nabi, ikan kan usah bagi kebunnya, tidak usah bagi pohonnya, cukup kalau kau panen, ikutkan kami memanen. Apa kata orang Ansor? Sami'na wa hebat, mental.
mental berbicara. Kita boleh terusir dan datang ke Madinah ini, kita sebatang kara, tapi kita tidak meminta. Hebatnya orang Islam. Hebat orang Ansar itu, hebat juga orang Muhajir. Makanya Allah puji dua-duanya. Dan ini seakan-akan cerita ini hanya menjadi romantis. Cerita indah untuk dikisahkan. Habis pulang dari masjid, bahasa pulang. Ini kan. Coba, belum kasih tahu. Orang Arab tuh Pak, ini orang Arab. Belum kasih sedikit psikologi orang Arab. Orang Arab tuh sangat kesukuan. Dia merasa bersaudara kalau sesama sukunya. Itu satu. Yang kedua apa? Kalau dia sama daerah. Sama lah yang kita Pak. Nah, manusia memang sama. Lalu apa? Yang ketiga Pak, orang Arab itu punya kelas sosial. Yang miskin berkawan dengan miskin. Ini Arab Bahari lah. Ada ini kan. Arab Bahari. Arab ini baik-baik. Termasuk nang di muka piantan, Allah baik-baik. Jadi ada kelas sosial kan. Nang miskin berkawan dengan miskin, nang sugih berkawan. Itu dihapus sebenarnya. Tidak ada lagi orang Islam melihat daerah, tidak ada lagi orang Islam melihat suku, tidak ada lagi orang Islam melihat kelas sosial. Dihapus sebenarnya. Zubair disaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu Zaid bin Harithah dulunya adalah budak, disaudarakan Nabi dengan siapa? Dengan Hamzah. Hamzah orang terhormat. Disaudarakan dengan apa? Dengan orang yang bekas budak. Bahasa ini adalah dari orang Sunda itu apa bahasa keren ini? Bos. Hah? Sultan. Antara sultan dan kelas bawah apa Pak? Gembel. Nah, kira-kira di gambarannya Pak, Nabi itu ingin mempersaudarakan. Lalu hilanglah itu. Ini kan kalau kita sesama anggaplah sugih lah. Wah, sesama sugih kan. Harum bau kan. Minyak wanginya harum. Coba orang kan tadi berdiri. Minyak harumnya kan tempat di masjid. Iya kan? Lain wanginya. Lain nih. Coba sesama sugih. Oh. Manusia begitu. Nabi nggak mau begitu. Nabi nggak mau. Islam kata Nabi nggak begitu. Orang kaya mencintai orang miskin mencintai orang kaya. Itu persaudaraan. Nah, itulah yang seakan-akan tidak ada sekarang. Nah, timbullah pertanyaan Pak. Kaya apa membaikinya? Bahasanya apa Pak? Kaya apa memperbaikinya? Ini penting Pak. Yang tahu cara memperbaikinya pertama Pak. Alat utama memperbaiki supaya kita merasa bersaudara itu apa? Adalah belajar mencintai. Belajar mencintai. Belajar menyayangi. Ada orang muslim jauh dari mana ini dipelihara. Jauh dari mana dia? Dari Amuntai. Wah, Amuntai, oh saudara dulu. Ini kita kan mendatang orang guring di masjid.
Masjid kada sendiri. Ulun ini ceritanya diprotes Pak. Masjidmu ada kawan ulun. Mungkin ini oknum lah. Hendak guring, hendak ke masjid, hendak istirahat. Nih, ternyata tertulis di situ tidak boleh tidur di masjid. Ada lagi nggak? Ada. Lalu protes lalu. Sekawat, apa masjidnya dia itu kalau guring di masjid? Pilihan aman guring yang berabah-abah, misalkan habis sembahyang tak kelak. Karena dia melarangnya. Yang melarang kalau kita bawa kelambu ke sini, bawa tilam, yang dilarang. Oh iya, banyak. Iya. Karena itu tanggung orang ngusir orang guring. Untung ini guring di masjid, Pak. Jangan guring di diskotik, Pak. Jadi dosa. Kita ini kadang-kadang beliuran di depan Ustadz kayak apa? Ngomong itu terpali, Pak. Jadi kita sebenarnya, Pak, belajar mencintai itu berat. Lalu pertanyaannya kayak apa? Nah, ini penting. Nabi mengucapkan, ini Nabi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ikan ujar Nabi tidak mungkin masuk surga. Bisa saja. Kada kerasaan lah. Mahimungnya ulun ceramah di sini, Pak. Kada kerasaan. Menengal itu kalau kerasaan, Pak. Ulun lanjut tangan sedikit. Tidak ada orang masuk surga tanpa iman Tuhan. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ikan tidak mungkin masuk surga tanpa iman. Dan iman sebenarnya ini kan ada suara. Beriman benar Pak? Benar ya, nahap iman. Jangan diimankan bukan. Jangan. Iman Pak. Nahap. Orang paling hari nahap Pak. Senahap diri yang kita belajar banyak Pak. Lalu Nabi mengatakan, wala tu'minu hatta tahab. Kau tidak mungkin disebut beriman tanpa mencintai satu sama lain. Ternyata syarat implementasi daripada iman itu mempersyaratkan mencintai saudara. Amun pian kerja rasa sayang, berarti kerja pembuktian. Amun pian kerja rasa cinta kepada saudara, tidak ada pembuktian iman. Contoh, istri berkata kepada suaminya, sayang jaka pian lawan umi. Kata suaminya, sayang. Kata istrinya, aku merasa pian kada sayang. Sayang. Duit dibayar. Duit bukan tanda sayang. Tanda sayang itu perhatian. Disayang, dibelai, dipuji, diperhatikan, kebutuhannya dipenuhi. Itu tanda sayang. Ini tanda sayang di awal pernikahannya Pak. Hendak ada sepeda motor. Yang hati-hati naiknya kalau gugur. Coba 3 tahun, 4 tahun. Nyelonong. Dirinya mengawal, aku belum naik. Tapi enggak. Lagi pertama kawin, hati-hati di jalan kesandung. Aduh, kayaknya di rumah diletakkan. 5 tahun. Belum lihat Bang. Umbah 10 tahun kepada helakas jarak ya kan masih. Nah, itu Pak. Nah kita balik ke tadi. Saling mencintai itu implementasi iman. Nah Rasul ternyata Rasul menyebutkan salah satu aja di antara tanda orang yang mencintai, tanda orang yang perhatian lawan saudaranya. Apa itu Pak? Kata Nabi, awala adulukum ala syai'in
idza fa'altum tahabbtum. Fa idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau nggak kamu aku kasih tahu satu soalan? Kalau kamu melaksanakannya, kamu saling mencintai. Ternyata afsus salam, sebarkanlah salam. Simpel ya Pak? Dia balik ke rumah, tamu orang di jalan, ada duduk-duduk, kita lewat, assalamualaikum. Tamu lawan kawan, assalamualaikum. Itu ternyata kata Rasul tanda simpel, tapi berat. Berarti coba kalau kita balik ke orang yang jarang mengucapkan salam berarti kurang cintanya. Orang yang kurang cintanya sama dengan kurang iman. Orang yang kurang imannya terlambat masuk surga. Simpel aja. Amun Tuhan hendak masuk surga, sebarkan salam. Ini lawan bebinian, najeneng salamnya. Assalamualaikum cik. Wah. Acilnya, waalaikumsalam, salam. Misalkan kan. Nah, kita ini problemnya begini, Pak. Kita kaitkan ke tadi berapa? Amun kita berbeda pilihan politik, beliau muha. Ini semalam, umpat nang munafikin dia, umpat nang munafikin kan? Kalau gini ikan mati kan mengembangkan. Nah, dia mengucapkan salam itu ada lagi. Kita semua saudara, Pak. Lu ketakun nampian nih. Kita ini kan banyak organisasi ini banyak. Kira-kira perbedaan organisasi itu enggankah kita menyapa salam kepada mereka? Ada kan? Siapa yang duluan berketakun nampian? Ada satu amalan yang dia sunnah lebih baik daripada wajib. Apa itu, Pak? Hah? Lebih yang utama sunnah daripada semua beribadah Islam lebih utama wajib daripada sunnah. Lebih utama mana? Salat subuh dengan tahajud. Salat subuh. Tapi ada satu amalan. Apa Pak? Mengucapkan salam. Kenapa? Mengucapkan salam hukumnya apa Pak? Sunnah. Menjawabnya wajib. Mana yang lebih utama Pak? Yang mengucapkan salam. Karena Nabi bersabda, afsus salamu bainakum. Sebarkanlah salam. Kita kan hubungannya merangun kayak apa? Coba Pak, assalamualaikum. Pinanya orang Indonesia ini amun hendak khutbah hanya assalamualaikum. Masuk rumah mungkin jarang assalamualaikum. Tetangga anak jarang assalamualaikum. Itu mungkin di keluarga jarang, makanya di orang lain jarang. Nah, maka dari itu, kalau kita, mungkin kita tidak bisa mengambil contoh para nabi dan sahabat, karena sekali lagi, episode itu tidak bisa terulang, Pak. Episode nabi dan sahabatnya itu tidak bisa terulang. Kalau di kita kan, sidul anak sekolah kan kalau diulang di YouTube. Tukang bubur naik haji kalau diulang di YouTube. India kalau diulang. Episode para nabi dan sahabatnya itu tidak terulang. Yang terulang cuma cerita. Orang-orangnya tidak terulang lagi. So, kalau kita tidak bisa mencontoh yang banyak, maka contohlah semampu kita.
Apa? Ya tadi, sedikit tadi. Apa itu? Sedekah. Tamu, assalamualaikum. Jangan menghendak lah. Mimpinannya cagar mintuha ulun. Lalu, assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Masuk sini, assalamualaikum. Hendak ke sini pulang, berdapat. Assalamualaikum pulang. Kada usah sebanyak itu kalau amun berdapat cukup. Karena ini ke WC, kamu bilang assalamualaikum bilang. Dia nak Pak Haji, rancaknya itu dia. Sunnah kali. Oh ya. Oh benar dijelaskan. Habis lah. Kapan habisnya? Ayo jangan kalau kau benar. Nah, oke, kita lanjutkan. Mbak Anu ada tandanya kan kalau aja? Ada. Kita lanjutkan sedikit, Pak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan. Yang kedua apa? Tadi afsus salam baina. Itu kalau kita mau mulai mencintai. Apa cirinya kalau orang sudah mencintai? Nih kalau ulun tanya kepada tiang yang ulun itu mencintai saudara tiang sesama muslim, cinta. Bujur kalau bahasa Banjarnya bujur gerang. Bujur gerang itu bahasa Indonesianya kok. Bener enggak? Bener enggak? Ini maklumnya padahal ulun di Jawa lawas kan. Di Jakarta lawas juga, tapi yang sudah sampai ke Banjar mengulik bahasa Banjar dulu. Jadi benar enggak? Ternyata satu Pak. Kalau kita amalkan itu Pak, berarti cintanya sudah merekah dalam jiwa. Kalian tahu apa Pak? Kalau kalian jujur jawabannya kayak ada Allah subhanahu. Apa ya Pak? Kira-kira kalau ulun tanya kepada pian nih, yang mengaku misalkan mencintai, kira-kira yang pian lakukan apa? Memberi uang, memberi hadiah, jujur tuh pian, jujur. Tapi memberi hadiah itu bisa jadi membalas satu diberi hadiah, balas ulang. Tapi memberi hadiah sebagai salah satu bukti cinta, jujur. Tapi ada yang di atas itu lagi Pak. Hanya dikuya Pak. Ajan kan dulu kita rusakan sedikit lah. Gini kita rusakan. Ada satu Pak di atas memberi hadiah tadi. Memberi hadiah jujur bahwa itu saling mencintai. Apa di atasnya Pak? Namanya al-isar. Apa al-isar? Mendahulukan saudara. Supaya paling tinggi banget. Ini contoh kita makan makanannya. Anggaplah kita di akikahan. Tangkan intalu keluar. Terus intalu. Terus coba sang kambing masuk lo. Itu orang kadang mungkin isar kadang mungkin karena ini hanya mendahulukan dirinya. Itu anu sudah orang kayak itu Pak. Nih orang ini lah contoh al-isar itu orang sudah cinta. Baik tuh orang, percaya orang belum? Orang tuh baik, kawan juga baik. Jangan memanfaatkan lah, jangan. Hendak minum, ini kan benar-benar kita rasakan bu saudaranya. Ini kemudian dan tahu siapa yang melakukannya? Nabi. Kalau melihat apa membaca kisah Nabi, kalau yang kisah susu itu enggak tahan, pengen nangis. Coba Abu Hurairah lapar mau minta susu. Dikasih Nabi susu, kata Nabi kepada Abu Hurairah,
tolong jangan diminum, kasih dulu ahlu suffah 70 orang. Abu Hurairah nggak berani minum, diminumlah sama 70 orang. Lalu apa yang terjadi? Abu Hurairah sudah bilang sama Nabi, wahai Nabi, 70 orang itu sudah minum. Kata Nabi, kau minum Abu Hurairah. Abu Hurairah minum. Nabi mengajarkan al-isar kepada Abu Hurairah. Kau harus mendahulukan saudaramu. Minum juga. Lalu tapi Nabi ketika Abu Hurairah itu disuruh minum, wah, kata Abu Hurairah, aku kenyang sudah Nabi. Mukjizat Nabi, air itu nggak habis-habis. Tapi apa yang dilakukan Nabi, Pak? Nabi minum bekas 70 orang plus Abu Hurairah. Sisanya Nabi minum. Kita kawal Pak, insya Allah kada kawal. Insya Allah. Ulun yakin mungkin jujur nato. Contoh lah, ini minum kan. Bekas cangkir di sanaknya sini, di sanaknya aja. Ini pasti di sebelah sini. Ubah. Kita tadi. Tapi amun kita mulai pertama saling mengucapkan salam, saling memberi hadiah, lalu al-isar naik level, mendahulukan, itulah namanya benar-benar saling mencintai. Kalian tahu apa ganjaran orang saling mencintai? Apa ganjarannya? Ini ada hadisnya. Ini hadisnya, Pak. Nah, gampanglah. Karena sudah mulai umur 40, Pak. Kan ada sejanak bahari, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memberi naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabuna bijana. Di mana orang saling mencintai karena aku? Di mana? Sini. Aku naungi kalian yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan. Kita di akhirat kelak panas, dahsyat, kerja gampangan. Kita panas hari kayak masih ada AC. Di akhirat kerja AC, kerja kulkas, kerja payung, kerja bangunan. Apa? Kecuali Allah yang menaungi. La zilla illa zilla. Tidak ada naungan kecuali Allah. Yang tahu 7 orang yang dinaungi Allah itu, dan salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Tinggal kita aja lagi. Kita hendak nyaman di akhirat. Inilah sebenarnya kekuatan asli orang beriman. Apa? Persaudaraan. Yang tahu kan bisa ngalir-ngalir. Ini bujur kadanya pian cek. Nah, ulun juga cek. Bisa jadi bujur pada salah. Info yang ulun dengar, negara muslim yang lain menahan bantuan kepada Palestina. Kenapa? Karena Hamas dapat bantuan dari Irak yang Syiah. Jadi isu yang berkembang, Palestina ini adalah Sunni Syiah. Ya, paham? Kada tahu. Isu yang berkembang justru permusuhan. Kita sebagai seorang muslim, Palestina adalah orang-orang muslim, di situ adalah Baitul Muqaddas, tanah yang
disucikan. Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan. Di situ ada Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Muqaddas itu tadi sebenarnya luas. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Dikira kita Masjidil Aqsa itu Baitul Muqaddas, sudah bukan. Ada ganal, Pak. Ini yang pernah ke sana mungkin tahu. Nah, pertumpahan darah, Pak, dalam rangka mempertahankan itu. Orang Islam yang lain kalah. Kita yang di sini ngirim bantuan, ngirim uang dan doa. Iya, orang Indonesia luar biasa persaudaraannya. Yang lain Syiah. Dibantu Syiah, padahal orang Palestina terkena. Kalau nggak tahu, Bang, setahun ahlu sunnah orang Palestina. Setahun orang Palestina itu ahlu sunnah wal jamaah. Gara-gara dapat bantuan dari Iran, ditahan. Ayo, kayak apa? Nah ini, Pak, rasa persaudaraan kita. Dan yang paling penting dari itu semua apa, Pak? Nah ini, para pemimpin Muslim itu mereka bersaudara satu sama lain. Kekuatannya pada mereka. Dan mereka nonton Raja Yordan, Raja Kuwait, Presiden Mesir, Presiden Syria, Presiden Irak, Raja Salman, Pangerannya Muhammad Salman, Presiden Yaman, Raja Qatar, Raja Uni Emirat, Raja Brunei, Raja Malaysia. Nah, sudah kebanyakan raja itu sudah. Nah ini, kalau mereka ini menjalin kekuatan, Pak, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Kekuatan dahsyat. Hanya mereka terkerangkeng, terpenjara satu sama lain. Wallahu a'lam. Mungkin bagi kita yang kita bisa amalkan saat ini adalah afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam. Bisa jadi kecil demi kecil akhirnya membunuh. Yang tahu gunung juga terbuat dari batu-batu kecil dan debu-debu kecil. Karena mereka menumpuk jadi kekuatan yang besar. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Turun senang kajian di tempat azan. Juga senang kajian di tempat play hari yang lain, di masjid panggung malah Mujahidin Al-Mujahidin. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga Allah menambah kecintaan kita terhadap saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.